Periode ini disebut periode Persia kedua. Khalifah Al-Muttaqi memerintah tidak lama. Setelah meninggal, Jenderal Tuzun kemudian mendudukkan Al-Muqtafi sebagai khalifah pada tahun 994 Masehi. Selama pemerintahan Khalifah Al-Muqtafi ini, ada peristiwa perubahan politik. Pada waktu itu tampil penguasa baru dari daerah Dailami, yaitu dinasti Buwaihiyah. Khalifah Al-Muqtafi mengundang dinasti Buwaihiyah ke Baghdad. Ia menghendaki agar para pengawal Turki itu disingkirkan dari istana Baghdad, dengan harapan dominasi oleh para pengawal Turki tidak keterlaluan. Ahmad bin Buwai kemudian ditunjuk oleh Amin al-Umaro oleh Khalifah. Maka akhirnya pemegang kekuasaan yang sebenarnya adalah Ahmad bin Buwai dari dinasti Buwaihiyah. Keadaan itu membuat kedudukan khalifah tetap tidak lebih baik. Khalifah Al-Muqtafi berkuasa hanya selama 2 tahun hingga tahun 945 Masehi. Kemudian pemegang tahta digantikan oleh Al-Muti yang memerintah hingga tahun 957 Masehi. Setelah Al-Muti kemudian tahta beralih kepada Atta yang berkuasa hingga tahun 991 Masehi. Kepemimpinan Atta yang tidak sesuai dengan keinginan penguasa dinasti Muawiyah sehingga ia diturunkan dari tahta kemudian digantikan oleh Al-Khadir. Khalifah Al-Khadir ini merupakan salah satu khalifah yang harum namanya karena ia khalifah yang saleh dan berakhlak mulia. Al-Khadir kemudian menurunkan tahta kepada anaknya yang bernama Abu Ja'far Abdullah yang bergelar Al-Qaim. Khalifah-khalifah yang berkuasa pada periode ini tidak mampu menjaga kondisi politik sehingga keadaan sering tidak stabil. Penyebab utamanya adalah terjadinya perbuatan jabatan Amir al-Umara di antara para petinggi dinasti Buawiyah sendiri. Pada kondisi itu, para khalifah pun sampai kehilangan legitimasi keagamaannya. Buktinya, posisi khalifah sebagai khotib sholat Jumat diserahkan kepada orang-orang dinasti Buwaihiyah. Padahal dinasti Buwaihiyah pengikut golongan Syiah, sedangkan dinasti Abbasiyah pengikut aliran Sunni. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.